Manusia itu selalu tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaan duniawi dan ukhrawi, berlebih-lebihan di awal pekerjaannya. Jika terus-terusan begini, maka mereka akan sulit mencapai tujuannya. Cara yang terbaik adalah dengan latihan, sama seperti seorang pencari Tuhan yang makan terlalu banyak. Ia harus mengurangi 1 suapan setiap harinya secara bertahap. Dengan cara itu, tidak sampai setahun dia akan mengurangi setengah jatah makannya tanpa ia sadari, dan pada akhirnya dapat melaksanakan uzlah dengan baik. Demikian juga dengan ibadah, khalwat, dan sholat. Ketika ia memasuki jalan Allah, untuk sesaat ia akan menjaga sholat 5 waktu. Tetapi jika ia melaksanakan sholat dengan sepenuh hatinya, maka ibadah sholatnya akan terus berlanjut tanpa berhenti. Para wali Allah sama sekali tidak memiliki rasa kebencian dan permusuhan. Seorang arif pernah berkata bahwa air kehidupan terletak di dalam kegelapan, dan kegelapan ini adalah raga para wali. Lantas di manakah air kehidupan itu? Tidak mungkin kita bisa menemukan air kehidupan kecuali di dalam kegelapan. Jika kamu membenci kegelapan ini dan menjauh darinya, maka sampai kapanpun kamu tidak akan pernah meneguk manisnya air kehidupan. Seseorang yang telah meneguk air kehidupan, maka ia akan mendapatkan anugerah berupa kehidupan yang abadi, seperti makom dari para nabi dan para wali. Tetapi jika manusia enggan menceburkan dirinya ke dalam kesengsaraan hidup, dan tanpa adanya pengorbanan, maka itu akan menjadi mustahil. Kuncinya ada pada jangan mengeluh. Di kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran dijelaskan bahwa untuk mencapai nirwana, maka seseorang harus menempuh jalan samsara, yakni jalan kesengsaraan. Mengapa demikian? Coba perhatikan. Kesengsaraan adalah perasaan yang muncul saat realita tidak sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan sumber keinginan adalah cinta kepada dunia. Maka jelas, untuk mencapai nirwana atau surga yang letaknya teramat tinggi, kita harus secara totalitas meninggalkan dunia beserta gemerlap isinya. Dalam Islam, hal ini dikenal dengan sebutan zuhud, yakni meninggalkan dunia untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi ilahi. Saat seorang salik menempuh jalan zuhud, maka jangan sekali-kali ia mengeluh atas apapun. Keluhan yang muncul saat proses pencarian merupakan buah dari ketidakpasrahan kepada Tuhan. Ini bukan membuat ia semakin dekat dengan tujuan, melainkan membuatnya semakin menjauh dari tujuan. Maka kuncinya adalah jangan pernah mengeluh, karena semua akan menjadi lebih baik saat manusia berhenti mengeluh. Hikmah yang bisa dipetik dari pasal ini adalah bahwa konsep kerja alam ini adalah diperlukan pengorbanan agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Semakin dahsyat sesuatu itu, maka pengorbanannya akan semakin besar pula. Tetapi jika orang sudah sampai pada makom ikhlas, tidak ada beban sedikit pun baginya untuk mengorbankan apapun. Baginya tidak ada bedanya antara pengorbanan dan mengembalikan barang pinjaman kepada pemiliknya. Karena sejatinya segala yang kita miliki adalah miliknya. Kita hanya dipinjami, mulai dari benda yang ukurannya besar hingga benda yang ukurannya partikel, seperti sel-sel dalam tubuh kita. Semuanya adalah pinjaman. Sedikit pun kita tidak punya hak untuk mengklaim itu semua milik kita. Dengan prinsip ini, semua pengorbanan akan terasa lebih ringan
dan tujuan yang kau damba-dambakan akan semakin mendekat untuk kau capai. Say what you wanna say to me now.